Perang bintang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Dua calon bertarung memperebutkan kursi Jateng 1. Nah, Jalan Bareng Cagup kali ini akan membahas permasalahan di Jawa Tengah bersama dengan calon Gubernur Jateng nomor 2 Ahmad Lutfi. Apa saja terobosan yang ingin dilakukan Lutfi di Jawa Tengah? Kita simak Jalan Bareng Cagup. Ada program khusus nggak untuk memastikan kesejahteraan para petani ini nih yang sempat menjadi sorotan, Kak? Yang menjadi sorotan pertama ya pupuk mudah dan murah. Itu coba kita lihat itu. Dari mulai orang jualan es, jualan bakso, jualan produksi UMKM kecil di desa. Itu merupakan potensi wilayah yang harus kita bina buat klaster untuk mengangkat ekonomi desa. Ngomongin pilkada Jawa Tengah, banyak yang bilang katanya perang antar bintang nih, Pak. Kalau itu memang nampaknya sangat fokus ya terkait UMKM di Jawa Tengah ya, Pak. Kenapa sih, Pak? Dan kenapa ini hari menjadi prioritas kerja? Karena UMKM di Jawa Tengah itu hampir 4,2 juta. 4,2 juta yang dimana 60% atau 40% di desa. Dan desa makanya nanti UMKM kita harus kita perkuat yang berbagai desa yang mikro, kemudian meningkat menjadi menengah, kecil meningkat menjadi menengah. Yang di situ perlu adanya suatu inovasi dari masing-masing UMKM untuk bisa berkembang. Di situ harus ada kolaborasi, datanya pemerintah terkait penyertaan modal dan mungkin punya inovasi. Perlu digitalisasi UMKM kita sehingga sesuai dengan perkembangan situasi tidak kalah dengan online tempat kita. Saya pengen mendengar, saya melihat dulu, setelah lihat kita dengar, setelah mendengar mereka harus kita menjadi solusi bagi masyarakat kita. Kalau dari Pak Lutfi sendiri, ada program khusus nggak untuk memastikan kesejahteraan para petani ini nih yang sempat menjadi sorotan, Kak? Yang menjadi sorotan pertama ya pupuk mudah dan murah. Itu yang dasar bagi petani kita. Karena selama ini petani sangat menggantungkan sekali bagaimana mendapatkan pupuk mudah dan murah, itu satu. Kemudian yang kedua, serapan hasil tani. Jadi seluruh pertanian kita harus mempunyai produk unggulan yang itu bisa diserap, sehingga pada saatnya panen mereka bisa didistribusikan di tempat-tempat lain yang akan mengangkat daripada desa itu sendiri. Bicara kesejahteraan bukan hanya milik petani Jawa Tengah dong, Pak, tapi juga seluruh warga kan, apalagi yang ada di desa-desa. Itu gimana, Pak? Ada program khususkah untuk mengentas kemiskinan di desa-desa? Yang pertama kita tingkatkan terkait dengan kebutuhan UMKM. Jadi UMKM padat karya di desa itu sangat banyak sekali. Itu coba kita lihat itu. Dari mulai orang jualan es, jualan bakso, jualan produksi UMKM kecil di desa. Itu merupakan potensi wilayah yang harus kita bina buat klaster untuk mengangkat ekonomi desa. Itu yang kita kembangkan. Tapi tantangannya nggak cuma di desa nih ternyata, betul, Pak. Selisihnya juga selisih dikit lah antara kemiskinan di desa dengan di kota. Programnya akan sama kah atau ada yang berbeda? Sama, artinya di kota pun akan kita berlakukan sama. Kalau di kota mungkin terkait dengan serapan tenaga kerja yang mereka siap pakai di perusahaan. Artinya perusahaan itu harus kita siapkan, masyarakat kita di kota harus mempunyai kemampuan yang bisa diserap bagi perusahaan di kota itu sendiri. Sehingga antara desa dan kota mempunyai keseimbangan. Hari ini selanjutnya apa nih, Pak, agendanya? Jadi gini, di masyarakat kita ini di sini kan penghasil pohong atau ketela ya, singkong. Jadi karena banyaknya singkong yang ditanam di wilayah kita, masyarakat punya inisiatif dengan memberikan UMKM tape. Artinya di masing-masing rumah itu ada karyawannya 10, ada 20, dari mulai singkong itu dikupas. Bahkan ini sudah punya agen di seluruh Jawa Tengah, Jawa punya. Ya. Ini bagus sekali. Ngobrol-ngobrol katanya mau belanja masalah, Pak. Sudah, saya sudah
Apa ternyata dia semuanya tersenyum dan bahagia. Dengan singkong mereka lebih sejahtera. Oke, gitu ya. Akhirnya nih ya, sibuk banget Pak Lutfi ini. Pesen dulu, Pak Lutfi mau pesen apa? Bubur. Silahkan makan dulu Pak. Iya, makan dulu. Nanti lanjut ngobrol. Makan dulu sesuap lah Pak. Pada makan. Pak, saya suka lagi nih outfit Bapak hari ini. Cukup kaos, celana, sama sepatu cats. Ya. Sengaja nih Pak. Bukan dari Biasanya kan berseragam Bapak ya sebelumnya. Dulu. Jadi waktu saya berseragam dengan sekarang sama. Waktu saya berseragam untuk kita adalah memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Sekarang saya copot seragam pun moto itu tetap mendarah daging di tempat saya. Karena pengabdian itu tidak pernah namanya berhenti. Pak, ngomongin Pilkada Jawa Tengah. Nih, banyak yang bilang katanya perang antar bintang nih Pak. Gimana komentar Pak Lutfi? Kalau di tempat kita sama, artinya kita sudah purnawirawan. Beliau Pak Andika juga sudah purnawirawan. Tentu kita mempunyai komitmen yang sama bahwa siapapun pimpinan di wilayah kita adalah putra-putra terbaik yang nanti masyarakat bisa menilai. Dan sebagai rival nih Pak, dan mungkin juga sebagai teman juga kan dengan Pak Andika. Sosok Pak Andika di mata Pak Lutfi sendiri gimana? Beliau orangnya perfect. Saya pernah dinas bareng, beliau bantu dinas Pampres, Kapolres. Terus beliau recheck. Terus beliau punya komitmen terkait dengan tugas bagus sekali. Dan inilah yang mungkin akan menambah kontestasi di wilayah kita akan lebih berwarna kepada masyarakat, biar nanti masyarakat bisa memilih lah. Ada potensi-potensi Pak Andika yang mungkin masyarakat Jawa Tengah juga akan banyak sekali dengan pribadinya beliau kan. Dan ada juga potensi-potensi masyarakat yang mengagumi beliau, dan itu diperbolehkan karena demokrasi. Kita pengen menang, tetapi dengan menang-menang yang sesuai dengan aturan norma demokrasi di tempat kita. Contoh di Jawa Tengah itu kan patronnya Jawa itu kan toleransi, gotong royong, sehingga berkontestasinya yang harus sesuai dengan patronnya Jawa untuk saling menghormati. Tentu siapapun pemimpinnya yang akan dipilih oleh masyarakat adalah putra-putra terbaik untuk menuju Jawa Tengah ke depan lebih bagus. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Lutfi udah mengizinkan saya untuk ngikutin agenda Pak Lutfi yang sangat padat ini. Silahkan Pak Lutfi untuk makan lagi. Dilanjutkan. Jogetnya Pak, gimana jogetnya Pak? Oh gitu.